Oke. Monggo dibuka lagi, Bu Wera. Dibuka lagi. Berarti saya yang punya kasus ya ini ya. Oke, Bu, betul. Tadi bukanya apa ya? Nanti diedit ya Pak, dipotong-potong yang kita ngobrol. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan memasuki praktek coaching yang kasus 2 bersama dengan Bu Dinasti sebagai coachnya dan Pak Asis sebagai coachnya. Untuk Bu Dina sudah siap dengan alur tirtanya? Oke, Siap. oke. Nanti jangan lupa untuk kompetensinya dipenuhi, yaitu sepenuhnya hadir. Terus untuk coachingnya mendengarkan dengan aktif, dengan penuh rasa, dan mengajukan. Diulang apa gimana ini tadi? Apa masih terekam? Halo, tadi. Halo? Diulang aja loh, Bu. Ulangi lagi. Diulang Ibu. Sebentar. Ya. Apa itu Pak? Tiap kasus saja videonya ya? Kayaknya ngerekamnya Tadi maksimal hanya 1 saja, jam Pak. apa ya? Gimana? Kayaknya tadi ada tulisan maksimal 1 jam. Iya, kayaknya nanti per kasus saja nopo nggih? Iya, nanti digabung aja ngeditnya. Maksudnya nanti per kasus dimatikan, gabung lagi kata Siku. Ya, bisa kayak gitu. Monggo diulang lagi, Bu Wera. Ulang lagi. Dari Jadi salam. ngomong apa ya? Bu Wera, tadi mandan keliru ya, Bu? Apa? Tadi Saya yang coach Bu. Iya. Oh ya, yang coach. Oh ya, ya. Bu Dinastin yang kuci. Iya. Ya. Oke. Kita dulu. Monggo mulai direkam. Kita dulu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat.
Untuk hari ini, pertemuan Zoom kali ini, kita akan praktek coaching ya, yaitu tentang kasus 2 yang akan menjadi coachnya Pak Aziz dan menjadi coachnya Bu Dinasti. Monggo kami persilakan dan perlu diingat untuk kompetensinya yaitu tentang kehadiran penuh dan untuk mendengarkan secara aktif. Silakan dipenuhi. Monggo kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terfokus kepada Bu Dinastin. Hari ini sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk hari ini bahagia ya Bu ya. Bahagia Mas. Di sini ada agenda coaching di mana mungkin kita bisa langsung mulai saja dengan kira-kira rencana apa ini Bu? Kita akan membahas apa ini Bu kira-kira Bu? Dari Bu Dinastin. Membahas masalah, sebenarnya ini masalah real ya, nyata ya. Ini masalah yang terjadi di pembelajaran saya untuk mapel matematika. Mulai apa? Ya, langsung ini Bu, sudah mulai ini Bu. Oh iya. Gimana Mas, saya mau salam dulu Bu biasanya. Yang salam saya apa jenengan? Saya Bu, ini sudah mulai coaching Bu. Nggak kerasa ya Bu ya? Itu coaching Iya, yang baik. Tekira ini saya. Oke, Mas. Tekira ini saya yang menghubungi jenengan kayak gitu. Kan Yang coachingnya yang butuh kan? Iya, coachingnya yang butuh dan saya tanyakan pertemuan kita gitu Bu. Saya pikirannya kayak gini, saya menghubungi jenengan kayak gitu, saya membutuhkan gitu ya? kayak gitu. Ya udah. Ya apa itu nanti diedit aja. Terus lanjut. Ulangi ya? Ya udah boleh. Ya ulangi. Ya boleh nggak apa-apa. Ya. Oke Ibu, selamat siang Ibu Dinastin. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa hari ini. Anak-anak lagi kelas meeting ini Pak Aziz. Oh iya benar-benar kelas meeting. Selesai PAS ya Bu ya? Iya betul. Pak Aziz. Iya. Nusewu. Katanya kemarin ingin ketemu saya Bu, ingin bahas apa ini kira-kira Bu? Iya ini Nusewu ini Pak Aziz. Saya ini sebenarnya mau cerita ya masalah yang saya alami gitu. Ini masalah di pembelajaran sebenarnya. Masalah real nyata ini 12. Nah kebetulan untuk kelas 11-nya kemarin mereka kan habis prakrin 6 bulan. Nah habis prakrin 6 bulan mereka tidak pembelajaran full ya, 1 semester itu enggak pembelajaran. Kemudian di awal tahun ajaran baru mereka masuk mereka langsung pembelajaran dan kebetulan sistem yang digunakan itu beda dengan dulu mereka di kelas 11. Kalau dulu memang mereka kan masih daring, daring. Semester 1 masih daring ya dulu. Terus semester 2 langsung mereka berangkat prakrin selama 1 semester. Gitu ya. Nah terus setelah mereka masuk di awal semester itu, kemudian dari pihak kurikulum ini ya ada program baru karena sekolah kan menggunakan kurikulum berbasis industri ya. Jadi menggunakan budaya industri gitu seperti itu. Nah efeknya itu kan jadi pembelajaran itu disetting dengan sistem blok seperti itu, nggih. Jadi yang biasanya saya itu mengajar 1 kelas itu 4 jam per minggu dan setiap minggu itu ketemu dengan siswa, ya setiap minggu itu saya ketemu dengan siswa. Tetapi dengan sistem blok ini menjadikan saya itu tidak, jadi beda ritme gitu ceritanya. Jadi saya ketemu siswa itu tidak setiap minggu. Jadi saya ketemunya itu kadang 1 bulan itu seminggu atau 2 minggu. Tetapi
tetapi dengan jumlah jam yang cukup banyak. Kalau di kalau di sistem yang biasa, yang bukan pakai yang kurikulum berbasis industri itu kan nggak pakai sistem blok, itu kan saya 1 minggu 4 jam. Nah ini dengan sistem blok ini saya jadi 7 jam per minggu. 7 jam per minggu. Ya. Nah kadang jadwalnya juga nggak mesti, kadang ada yang seperti ini. Misalnya saya di kelas TBS 1 misalnya, saya ngajar dari jam 1 sampai jam kelima, setelah itu saya pindah kelas, ganti jadwal lagi. Nah kemudian saya kembali lagi ke kelas itu di jam terakhir 10-11 kayak gitu. Jadi kan dalam satu hari saya 2 kali masuk ke kelas itu, seperti itu. Nah dengan seperti itu pembelajarannya, kok saya merasa Mas, pembelajarannya itu kayaknya kok kurang efektif ya. Bagaimanapun dulu waktu masih 1 minggu 4 jam itu tertata baik gitu loh. Apa yang harus saya ajarkan minggu ini, minggu ini ganti gitu, ganti materi. Nah untuk menggunakan sistem blok ini, saya kan karena ketemunya juga nggak mesti gitu, nggak ketemu setiap minggu, terus jumlah jamnya banyak. Bagaimanapun ketika siswa itu diajar dengan durasi yang sama tiap minggu dengan durasi yang panjang, tetapi dalam sekali waktu, pasti penerimaan mereka berbeda seperti itu. Jadi saya kok berpikir kurang efektif gitu, pembelajarannya jadi kurang efektif. Nah kemudian dari hasil nilai ya, hasil pembelajaran setelah ulangan, kemudian ini juga sudah PAS, nilai sudah keluar, kok kayaknya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan yang bukan menggunakan sistem blok itu hasilnya kayaknya berbeda gitu. Jadi saya pengen itu gimana ya? Kan memang sistem blok harus diikuti, gitu. Jadi bagaimanapun harus tetap diikuti, harus dilakukan dan dilaksanakan. Gitu. Tapi saya kepengennya itu output anak-anak itu ya tidak jauh beda dengan sistem yang dulu gitu. Jadi hasilnya itu tidak jauh beda dengan sistem yang dulu gitu loh. Terima kasih. Seperti itu permasalahannya. Boleh bertanya ya Bu ya? Titik tidak efektifnya itu di mana Bu? Tidak efektif ya Mas. Begini. Menurut Bu Dinastin titik tidak efektifnya itu di mana? Iya begini Mas. Ketika saya mengajar misalnya dalam satu waktu itu sekaligus 5 jam dengan dibandingkan dengan saya sekali anak itu 2 jam itu tetap beda. Kayak gini, perbedaannya kayak gini. Saya mengajar 2 jam itu kan dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan akhir itu tertata ya, tertata. Dan anak itu juga kayaknya antusias gitu. Nah, sekarang ketika dibuat menjadi satu pertemuan itu 5 jam, durasinya diperpanjang seperti itu, saya itu kok kayaknya menemukan kebosanan gitu. Siswa itu bosan dengan durasi yang panjang. Iya, durasi yang panjang. Itu kayaknya menurut saya itu nggak efektif gitu kalau siswa kok jadinya jadi bosan gitu. Jadi tidak antusias belajarnya nggak efektif. Berarti di awal-awal mungkin mereka antusias ya. Maksudnya mereka aktif gitu belajar di awal. Tapi setelah jam 3 sampai jam 5 itu jadi kayak bosen, kayak gitu, mainan sendiri gitu. Seperti itu Pak Aziz. Gimana itu Pak? Tidak efektifnya menurut Bu Dinastin berarti tingkat kebosanan siswa berarti ya Bu ya? Iya. Jadi saya juga mentransfer materinya juga enggak maksimal gitu. Atau Bu Dinastin juga ikut bosan Bu?
Jangan-jangan juga ikut bosan Bu? Bosan Ya, nggak? manusiawi itu sih kalau bosan. Karena durasinya panjang. Iya, sama. Oke. Ada rencana apa Bu? Kira-kira untuk, karena mungkin kita tahu tadi ya Ibu menyampaikan siswa bosan gitu. Ada rencana nggak Bu? Kira-kira apa untuk melakukan supaya siswa itu tidak bosan, karena jadwal tadi kan berarti harus dilaksanakan nih. Tadi Bu Dina Iya, menyampaikan betul. jadwal kurikulum yang dengan dunia industri itu harus tetap dilaksanakan. Berarti kan Iya, tetap harus betul. berjalan. Supaya tetap berjalan, kira-kira berarti kan harus menghilangkan kebosanan siswa itu ya Bu ya. Iya, Gimana iya, kira-kira betul. rencananya Bu? Iya, iya, Ciri-cirinya. betul. Kalau rencana ke depan, ini sih rencana berarti setelah pas ini ya rencananya ya akan saya lakukan itu ya. Saya pengennya itu melakukan pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual dalam artian tidak monoton dengan materi saja gitu loh. Kita aplikasikan ke misalnya ke benda di sekeliling kita gitu. Dan, misalnya suruh menghitung apa gitu, tapi dengan menggunakan barang-barang di sekitar kita. Itu yang pertama ya Pak Aziz. Jadi yang pertama saya pengen melakukan pembelajaran yang kontekstual gitu. Jadi tidak hanya kontekstual. Iya, tidak hanya ceramah saja gitu. Kemudian yang kedua, biar siswa itu tidak bosan, saya pengennya itu menyelingi ya betul ya, memberi selingan gitu, memberi selingan. Mengkombinasikan. Iya, mengkombinasikan. Selingan, ya. Pokoknya selingan lah ya, selingan itu. Memvariasikan ya. Ya, memvariasikan dengan permainan. Jadi saya pengennya itu ada permainan di dalamnya gitu. Jadi nggak bosen gitu. Saya kayaknya kok belajar dari anak-anak TK itu kalau belajar sambil bermain itu seneng gitu. Jadi saya pengennya seperti itu. Oh iya. Ya seperti itu. Jadi ada selingan lah ya, nggak monoton gitu. Seperti itu Mas Aziz. Kemudian saya pengen apa ya? Dengan monggo. Ya, lanjut monggo Ibu. Iya, saya pengen itu apa? Selama ini kan saya sudah membuat video pembelajaran ya, karena kebetulan kan selama daring itu menggunakan video pembelajaran. Saya buat video pembelajaran untuk pembelajaran daring. Nah, itu saya pengen membuat membuat video pembelajaran yang sudah saya buat itu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Misalnya menjadi e-modul gitu. E-modul yang bisa diakses kapanpun, dimanapun. Yang penting ada kayak ada koneksi internet gitu loh Mas. Jadi nanti misalnya anak-anak bisa belajar tidak harus di kelas gitu. Jadi mereka bisa membukanya, misalnya sedang istirahat atau mungkin di rumah, mereka bisa tetap belajar membuka itu. Seperti itu. Oke. Berarti bisa diperjelas ya Bu ya. Salah satunya tadi menggunakan variasi dengan permainan ya Bu ya, dan juga e-modul tadi. Kira-kira untuk melaksanakan itu ada kendala nggak Pak? Kira-kira pandangan hambatan gitu? Kalau hambatan, permainannya jenisnya apa, terus kira-kira hambatannya apa begitu? Ya betul. Saya sih kepenginnya begini, karena ini kan mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Perkembangan zaman. Jadi saya kepenginnya itu ya menggunakan teknologi gitu dalam mengajar. Permainan pun saya menggunakan aplikasi gitu. Jadi misalnya kok ini mungkin permainan lama, permainan dulu zaman saya sekolah, tapi misalnya kok kita mencongak gitu, cepet-cepetan mengerjakan gitu. Tetapi kalau zaman dulu kan kita tunjuk tangan gitu ya, tunjuk tangan mengerjakan, siapa cepat dia dapat, biasanya boleh pulang gitu kan, zaman dulu. Nah sekarang saya pengennya itu mengaplikasikan itu ke misalnya pakai menggunakan grup WA kelas gitu.
Jadi cepet-cepetan mengerjakan menggunakan grup kelas. Saya mengirimkan soal, misalnya nanti anak-anak cepet-cepetan mengerjakan gitu di grup kelas gitu kan, nanti kelihatan yang lebih cepet siapa. Nah itu mungkin akan memotivasi yang lain untuk belajar, untuk bisa mengerjakan gitu. Seperti itu mungkin untuk permainan. Oke. Seperti itu. Ya. Siswa kira-kira dapat mengikuti Bu untuk melakukan itu Bu? Kalau siswa saya kira bisa mengikuti karena zaman sekarang kan semua siswa bawa HP ya, jadi mereka bisa mengikuti. Cuma kendalanya adalah jaringan internet itu loh Pak Aziz, yang kadang tidak stabil. Iya, kadang ada di kelas-kelas tertentu yang internetnya itu nggak bisa, wifi-nya nggak bisa terkonek gitu. Jadi kendalanya kalau menurut saya itu, jadi dari sistem jaringan komputer, jaringan internet gitu, yang kadang nggak stabil, seperti itu. Oke. Iya. Dengan permainan ya. Mulai kapan ini Bu? Coba menerapkan permainan ini, terus modul dan lain sebagainya begitu, kira-kira? Saya kepenginnya itu karena ini sudah pas sudah akhir semester, kemudian anak-anak besok juga sudah libur semester, saya kepengen mengaplikasikan rencana ini gitu, mengimplementasikannya gitu pada semester depan, awal semester depan. Semester depan ya Bu? Iya, karena ini kan sudah terbentur, anak-anak sudah pas ya, sudah semester akhir semester. Iya. Iya. Selesai ya Bu ya, sudah selesai Bu ya. Ya. Terus siapa Bu yang mungkin bakal membantu Ibu atau bisa sendiri atau gimana ini Bu? Yang mungkin akan membantu Ibu dalam prosesnya sampai ibaratnya siswa ya tidak bosan lah, tadilah mungkin titiknya di situ. Kalau untuk penggunaan medianya atau perencanaan menggunakan medianya, persiapannya gitu mungkin bisa dilakukan sendiri ya. Tapi untuk pelaksanaannya di kelas, saya membutuhkan bantuan dari Sarpras sekolah terkait dengan pengadaan jaringan wifi yang lebih stabil gitu, biar anak-anak itu bisa belajar dengan baik seperti itu. Halo? Ya Pak. Oke. Oh iya, lanjut ya Bu ya. Ya. Dengan tadi berarti yang saya tangkap ini sedikit terhambat tadi. Dengan Sarpras berarti ya Bu ya, nanti mengkolaborasikan dengan Sarpras dulu, dan kemudian siap dilaksanakan di semester 2 ya Bu ya. Ya, semoga insya Allah. Ya. Terlaksana. Oke. Ya, mungkin itu sudah menjadi gambaran solusi ya dari Ibu juga untuk mencari solusi ya tadi ya, atau menentukan solusi tadi dalam pembelajaran berikutnya. Dengan evaluasinya tadi sudah disampaikan juga, karena memang harus blok berjalan juga, ya tetap harus berjalan dan mensiasati. Salah satu tadi dengan melaksanakan permainan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa kita sepakati bersama, atau mungkin coba Ibu Dinastin kuatkan ya, tinggal melaksanakan saja, waktunya insya Allah sudah ditentukan begitu. Terus kemudian sesi ini mungkin berakhir di situ Bu, karena saya yakin Ibu sudah ada rencana untuk melaksanakannya, tinggal pelaksanaannya nanti di semester 2, mensiasatinya supaya pembelajaran bisa dikatakan lebih efektif menurut Ibu Dinastin. Iya. Itu mungkin pertemuan seperti ini ya Bu ya, atau mungkin ada yang disampaikan Ibu? Iya. Kira-kira. Iya, terus setelah kita ini hari ini. Iya, terima kasih sekali nih Pak Aziz. Saya rasanya jadi plong gitu loh. Maksudnya apa yang saya rasakan gitu, unek-unek gitu bisa keluar, bisa mencari solusi dari masalah saya gitu. Mungkin sebenarnya di angan-angan sudah ada seperti itu, cuma butuh penguatan saja.
itu Oke. itu dikuatkan, dan ini alhamdulillah Oke, sudah oke, dikuatkan ini sama Pak Aziz ini. Terima kasih sekali. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ya pertemuan hari ini, next kita Ya. bisa bercerita lah untuk kemajuan putra-putri kita semua yang ada di SMK Negeri 1 Bukateja. Mungkin itu, Amin. terima kasih. Saya tutup saja acara coaching ini dengan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini proses coaching, praktek coaching yang baik ini dari Pak Aziz sebagai coach dan Bu Dinastin sebagai coachnya. 21 menit Pak. Nah, ini luar biasa. Tadi sudah membahas permasalahan dan kompetensi juga tadi sudah dilakukan dengan baik, ya kaitannya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini sudah ditanyakan oleh Pak Aziz kepada Bu Dinastin. Kemudian dari segi alur cerita ini juga tadi sudah tepat sekali, sudah urut dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab, sudah detail yang ditanyakan oleh Pak Aziz kepada Bu Dinastin. Untuk refleksi saja ini Pak Aziz ya, mohon waktunya Pak Aziz. Mungkin bisa menjawab apa yang saya tanyakan ini Pak Aziz kaitannya dengan refleksi tadi proses coaching. Yang pertama, apakah tadi sudah berjalan dengan baik selama adanya percakapan coaching Pak Aziz? Monggo dijawab. Sudah berjalan dengan baik Pak Aziz? Saya rasa sudah berjalan Pak sesuai dengan alur, dan kemudian memang tadi Uci menikmati nggih Pak nggih dengan ngobrol lebih banyak, lebih nyaman mungkin seperti itu apa ya Pak ya? Ya, betul sekali itu tadi. Nah, kemudian yang kedua Pak, kira-kira adakah yang perlu ditingkatkan dari proses tadi, mungkin kaitannya dengan permasalahan yang dialami oleh Bu Dinastin? Oke, untuk peningkatan gitu Pak nggih, yang jelas pertama mungkin kendala dulu ya Pak ya. Tadi mungkin sinyal sempat terkendala, jadi komunikasi itu sedikit kayak entah miss atau enggak, tapi yang jelas sedikit terganggu begitu. Terus kemudian yang ditingkatkan adalah saya mencoba untuk lebih sabar lagi begitu Pak ya. Karena mungkin tadi sesekali mungkin saya ingin bertanya gitu di tengah-tengah kayak gitu mungkin seperti itu. Tapi akhirnya kan dipertegas untuk saya juga mempersilahkan, karena tadi kayak terlihat kayak spasi berhenti atau spasi mau melanjutkan itu kurang begitu jelas begitu Pak. Jadi pas mau menyampaikan lagi akhirnya ya sudah silakan sebagai coach begitu Pak. Ya, itu sebenarnya tidak masalah yang berarti lah ya, karena memang kalau online seperti ini ada kendala itu biasa, tapi tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang Pak Aziz lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, baik itu sebelum dan saat melakukan coaching Pak? Saya menyadari bahwa kehadiran penuh kita itu menentukan sekali coaching ini berhasil ya Pak ya. Coaching ini berhasil karena satu kata saja itu tidak terserap oleh kita, maka maknanya itu berbeda. Jadi dari sisi ini yang saya pedomani untuk benar-benar sedetail mungkin sampai informasinya itu jelas dan tepat sesuai yang disampaikan oleh coach. Kemudian berikutnya Pak, apa yang akan Pak Aziz lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kaitannya dengan tadi yang sudah dilakukan dalam praktik coaching gitu? Terdengar ya Pak? Yang meningkatkan apa tadi ya Pak? Meningkatkan kaitannya dengan permasalahan tadi, hambatan. Mungkin kan tadi ada hal yang menjadi hambatan dari Pak Aziz sendiri, itu untuk memperbaiki itu bagaimana Pak?
Iya, hambatan tadi lebih ke teknis ya, berarti mempersiapkan teknis saja lebih matang sih Pak, kayak koneksi dan lain sebagainya. Terus kemudian mungkin yang saya rasakan hanya seputar teknis apa ya Pak ya, teknis tadi mungkin komunikasi yang sedikit terputus, terus spasi dan lain sebagainya. Jadi untuk peningkatannya ya pastinya memperbaiki sisi teknis begitu Pak, yang mungkin diperbaiki. Ya, betul sekali ya. Memang kalau teknis itu ya semua orang pernah mengalami, dan untuk solusi ke depan ketika ada proses coaching mungkin ya tadi yang sudah disampaikan Pak Aziz, untuk mencari tempat atau mungkin jaringan internetnya diperkuat mungkin seperti itu, dan itu dirasakan oleh semua orang ya, itu udah biasa. Ini untuk refleksi proses praktik coaching tadi, terima kasih, ini sudah bagus sekali antara Pak Aziz dengan Bu Dinastin, yang jelas semuanya sudah tersampaikan, dan juga saya yakin Bu Dinastin juga merasa menikmati ya Bu Dinastin, betul? Betul Pak, jadi bisa cerita ngobrol, curhat sama Pak Aziz. Nah, akhirnya solusinya ketemu nggih? Solusinya ketemu tadi nggih? Nah, ini juga itu endingnya solusinya sudah ditemukan dengan penguatan dari Pak Aziz tadi. Itu untuk refleksi hari ini, sesi ini. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Pak Aziz, Bu Dinastin, dan juga Bu Wera. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya nggih. Sudah berarti ya Bu. Ditutup dulu Pak, gabung lagi. Berikutnya berarti di sini. Iya. Sebentar. Ditutup, masuk lagi. Iya, ditutup silakan, tertutup ya semuanya.